Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Ketemu lagi dan aku Titin Kartini. Di video kali ini aku akan ngebahas dan juga aku akan nge-battle sebuah sleeping mask. Ini dari brand lokal yang menurut aku harganya sangat ekonomis karena ini harganya di bawah 30 ribuan. Dan juga kalau misalkan kalian pakai ini pun ini bisa bertahan 1-2 bulan pemakaian. Produknya dari mereknya Viva versus Herboris. Kalau misalkan buat Viva sendiri, ini namanya adalah Viva Water Drop Sleeping Mask. Sedangkan kalau misalkan untuk Herboris, ini namanya adalah Herboris Rose Sleeping Mask. Nah, mungkin kalau buat teman-teman sendiri yang sudah sering untuk mencari sleeping mask, kalau misalkan kalian mencari tahu tentang sleeping mask dari Viva, mungkin sudah banyak banget di review oleh berbagai influencer. Tapi kalau misalkan buat si Herborisnya sendiri atau sleeping mask Herboris, ini mungkin agak jarang karena memang Herborisnya pun baru mengeluarkan beberapa bulan yang lalu untuk sleeping mask-nya. Kalau misalkan kedua produk ini sama-sama berwarna pink dan juga isinya 80 gram serta ini sudah berbepom dan ini aman untuk kalian gunakan. Dan untuk harganya sendiri, aku kemarin beli Viva ini dengan harga Rp21.000 dan itu harganya lagi promo. Biasanya pun harganya kurang lebih sekitar Rp25.000-Rp27.000. Sedangkan kalau misalkan untuk yang Herboris sendiri, itu aku kemarin belinya dengan harga Rp19.400 yang dimana biasanya harganya itu adalah sekitar Rp21.000-Rp22.000. Dan aku pun akan mencantumkan link pembeliannya di kolom deskripsi. Siapa tahu teman-teman pun masih bisa mendapatkan harga promo dari Viva maupun dari Herborisnya. Oke, jadi langsung aja kita bahas satu persatu untuk review dan battle-nya. Tapi kalau misalkan sebelum ke battle-nya, kita akan review terlebih dahulu. Yang pertama kali yang akan kita review adalah dari packagingnya terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan buat packagingnya sendiri, ini sama ya teman-teman. Dari packaging depannya pun itu berisi sebuah keterangannya seperti apa, dan juga di sini tertera bahan aktif ingredients-nya. Dan juga di belakang pun sama-sama ada penjelasannya, terus juga ada cara penggunaannya, serta juga komposisinya. Jadi ini sudah menurut aku sudah sama ya, packagingnya tuh nggak ada perbedaan, dan juga aplikatornya pun aplikator seperti odol gitu teman-teman, tuh sama. Jadi ini apple to apple ya. Yang kedua yang kan kita bahas itu adalah dari bahan aktifnya atau active ingredients. Nah, yang pertama kali yang akan kita bahas itu dari si Viva dulu. Kalau misalkan Viva sendiri ini ada kandungan dari Enriched Witch Collagen, aloe vera gel, spirulina, licorice extract, dan juga di sini ada betaine. Kalau misalkan buat kolagennya sendiri, ini sudah pasti kolagen itu bagus untuk mengatasi penuaan dini seperti garis-garis halus dan juga kerutan. Dan juga di sini ada aloe vera gel. Kalau misalkan aloe vera gel sendiri ini itu bagus untuk melembabkan kulit. Dan juga di sini ada spirulina. Kalau spirulina itu diperkaya dengan protein dan mineral yang berfungsi sebagai antioksidan yang tinggi. Atau juga di sini ada kandungan dari licorice extract. Nah, kalau licorice extract sendiri ini bagus untuk mencerahkan serta ada kandungan dari betaine. Nah, kalau betaine sendiri itu bagus untuk menghidrasi serta melembabkan kulit sampai ke epidermis kulit kita. Itu adalah bahan aktif atau active ingredients dari Viva Sleeping Mask. Nah, kalau misalkan untuk Herboris yang sendiri, di sini sudah ada juga keterangannya. Yang pertama mengandung rose extract. Nah, kalau misalkan rose extract sendiri ini bagus untuk menghidrasi dan juga menyejukkan ke kulit. Juga di sini ada kandungan dari hyaluronic acid. Kalau hyaluronic acid sendiri ini bagus untuk melembabkan ke kulit. Dan juga di sini ada kolagen dengan 3 kali anti-aging action. Jadi kolagennya di sini pun sama seperti Viva, bagus untuk anti penuaan dini dan juga untuk mengurangi garis-garis halus pada kulit. Dan juga di sini ada kandungan dari extract whitening yang bagus untuk mencerahkan ke kulit. Itu adalah bahan aktif ingredients-nya. Selanjutnya adalah manfaatnya. Kalau misalkan dilihat dari bahan aktifnya tadi, ini buat manfaatnya pun sama ya, walaupun memang bahan aktifnya banyak yang berbeda. Kalau misalkan manfaatnya sendiri ini sama-sama untuk melembabkan ke kulit, juga ini bagus untuk menghidrasi ke kulit, dan juga ini bagus untuk mencerahkan, untuk mengurangi tanda-tanda penuaan dini, meregenerasikan kulit, dan memperkuatkan kulit kita. Itu manfaatnya. Dan selanjutnya itu membahas tentang tekstur dari masing-masing sleeping mask-nya sendiri. Yang akan kita bahas pertama kali itu adalah si Viva-nya dulu. Kalau Viva sendiri ini kan namanya adalah Viva Water Drop Sleeping Mask. Warnanya putih seperti ini teman-teman. Dan ini teksturnya sendiri menurut aku ini adalah krim ya. Karena dia pun bentuknya berwarna putihnya putih pekat, dan kalau misalkan dia di blend ke seluruh kulit kita, itu dia tuh langsung membuir menjadi seperti air. Tuh lihat gak sih? Airnya tuh langsung keluar jadi air. Karena dia seperti ini, jadi dia penyerapannya pun agak lumayan lama, dan ini menurut aku dingin di kulit ya. Dan aromanya pun enak gitu, seger gitu teman-teman. Lalu beda halnya dengan Herboris. Kalau misalkan Herboris sendiri, ini berwarnanya warna putih bening seperti ini tuh. Dan dia bentuknya adalah gel, serta kalau misalkan menurut aku sendiri itu kayak ada sensasi coolingnya gitu, karena emang pada saat di wajah itu bikin kulit kerasa lebih sejuk gitu teman-teman, dan kayak kerasa lebih dingin gitu. Dan untuk proses penyerapannya ini pun cepat untuk meresap ke kulit.
Itu perbedaannya. Dan selanjutnya adalah review aku setelah menggunakan 2 minggu pemakaian. Kembali lagi, kalau misalkan buat aku sendiri, biasanya kalau aku membatalkan sebuah tuh produk, itu aku akan membelah menjadi 2. Maksudnya di bagian belah kanan itu aku kemarin menggunakan si Herboris, dan sebelah kiri aku menggunakan Viva. Jadi aku pun bisa membandingkan untuk penggunaan si Viva maupun si Herborisnya tadi. Oke, kita akan ngebahas si Viva dulu. Kalau misalkan buat Vivanya sendiri, setelah aku pakai 2 minggu pemakaian, itu pertama kali ya ketika aku pakai itu tidak menimbulkan purging apapun kulit aku, dan juga pada saat dipakai ke kulit itu terasa lumayan dingin, dan pada saat di blend ke seluruh wajah itu dia otomatis akan berubah menjadi butiran air, yang dimana memang setelah itu baru dia merasap ke kulit, tapi resapannya agak lumayan lama. Nah, kalau misalkan pagi harinya yang aku paling rasain utama atau efek utama yang aku rasain dari penggunaan Viva Sleeping Max ini itu adalah bagus untuk melembabkan ke kulit. Jadi kelembabannya itu sudah terasa pada saat pertama kali kita pakai. Kalau misalkan untuk kolagennya sendiri berfungsi ke wajah aku itu setelah aku pakai produknya kurang lebih 10 hari pemakaian tuh udah kerasa kolagennya. Jadi kerasa di kulit aku adalah hanya pori-porinya aja yang lumayan volumenya mengecil. Dan juga kalau misalkan untuk pencerahannya sendiri ini karena proses melembabkan, jadi ini menurut aku pun bisa buat mencerahkan ke kulit. Cuma kalau misalkan buat si Viva sendiri ini memang paling utamanya yang aku rasa itu adalah melembabkan ke kulit. Selanjutnya adalah menggunakan Herboris Rose Sleeping Max setelah 2 minggu pemakaian. Kalau misalkan efek aku di awal setelah aku menggunakan produk ini itu bikin kulit aku menjadi lebih lembab. Dan juga pada saat pertama kali aku pakai pun ini nggak nimbulin purging apapun ke wajah. Dan kalau misalkan dia di blend ke wajah itu dia mudah banget untuk merasap ke kulit, dan menurut aku sendiri ini kayak ada sensasi coolingnya. Kenapa? Karena pada saat aku pakai itu benar-benar bikin kulit aku terasa lebih sejuk dan terasa lebih dingin. Lalu kalau misalkan untuk kolagennya sendiri ini bekerja lumayan optimal ya di wajah aku, dan dia bukan hanya untuk mengecilkan pori-pori, tapi dia pun bisa untuk memperkuat tekstur kulit aku. Jadi dia kesannya kalau misalkan kita pakai itu kayak ketarik gitu kulit kita, dan itu ketariknya itu adalah setelah kita pakai kurang lebih 3 hari pemakaian tuh sudah kerasa banget sih menurut aku ya. Kayak kita tuh kesannya tuh kayak lagi pakai masker putih telur. Jadi kalau misalkan pada saat pakai itu kayak kerasa ketariknya gitu loh teman-teman. Karena kalau misalkan untuk hari pertama sampai hari kedua tuh belum aku rasain banget. Cuma kalau misalkan untuk hari ketiganya itu benar-benar kerasa banget. Dan kalau misalkan untuk mengecilkan pori-porinya atau mengurangi volume pori-pori pada wajah itu sama seperti Viva, kurang lebih pada saat 10 hari pemakaian pun sudah kerasa. Dan juga ini pun bisa banget untuk mencerahkan ke kulit. Jadi kalau misalkan proses pencerahannya sendiri itu dalam 1 minggu pemakaian pun sudah terlihat proses pencerahannya. Selanjutnya adalah battle dari kedua produk ini. Kira-kira mana sih yang paling recommended buat kalian coba? Oke, kembali lagi, kedua produk ini pun sama-sama ada keunggulannya masing-masing ya. Jadi ada plus minusnya gitu teman-teman. Kalau misalkan untuk proses kelembaban, aku lebih suka kelembaban dari si Viva dibandingkan dengan Herboris. Kalau Viva itu menurut aku oke banget dalam proses kelembabannya, cuma kalau misalkan buat Herboris sendiri menurut aku kayak biasa aja kelembabannya. Selanjutnya dari proses kolagennya sendiri. Karena kan kedua ini sama-sama mengandung kolagen. Nah, kalau misalkan untuk mengecilkan pori-pori, menurut aku ini sama. Proses pengecilan pori-pori sama dalam waktu yang sama. Bedanya adalah kalau misalkan untuk Viva sendiri itu tuh dia tuh kayak nggak nimbulin sesuatu yang bikin kasar di kulit, tapi kalau misalkan Herboris tuh timbul. Jadi biasanya aku kalau pakai produk-produk berkolagen itu biasanya ketika pori-pori aku membesar, biasanya itu kayak timbul sesuatu yang kasar gitu di kulit aku, yang memang itu adalah tujuannya kayak proses untuk pengecilan pori-pori. Cuma kalau misalkan di Viva sendiri tuh nggak sama sekali nimbulin itu, tapi kalau misalkan buat yang Herboris dia tuh menimbulkan kayak geradakan gitu di sini kulit. So far sih itu nggak mengganggu aku banget sih teman-teman. Cuma kalau misalkan buat kolagennya sendiri, jujur aku lebih suka yang si Herboris tadi. Kenapa? Karena pun dia pun bisa untuk mengencangkan ke kulit. Itu yang aku suka dari Herboris. Karena kalau misalkan buat Viva sendiri, itu dia tuh nggak ada proses untuk pengencangannya ke kulit. Jadi kalau misalkan buat kolagennya, aku lebih sukanya efeknya dari si Herboris ini. Selanjutnya adalah untuk pencerahannya ke kulit. Oke, kalau misalkan kedua produk ini sebenarnya lebih utamanya tuh kayak melembabkan ya. Cuma kalau misalkan Viva itu menurut aku untuk efek pencerahannya itu ini biasa aja dibandingkan dengan si Herboris. Jadi kalau misalkan Herboris itu menurut aku lebih cepat untuk efek pencerahannya dibandingkan dengan si Viva tadi. Bandingannya adalah itu benar-benar kayak kerasa gitu efek dari pencerahannya, karena sama-sama menggunakan 2 minggu pemakaian antara kanan dan kiri, ternyata lebih cerah yang kanan itu adalah penggunaan yang Herboris. Jadi setiap produknya menurut aku tuh ada kayak plus minusnya masing-masing sih teman-teman. Jadi aku mau merekomendasikan ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman mencari Sleeping Max yang emang khusus untuk melembabkan ke kulit, aku saranin ke kalian menggunakan yang dari Viva, karena ini benar-benar bagus banget dalam proses melembabkan ke kulit. Cuma kalau misalkan teman-teman ingin mencari produk atau mencari Sleeping Max yang bisa untuk mencerahkan serta memperkuat tekstur kulit, aku saranin kalian menggunakan Herboris Sleeping Max. Cuma kalau
kalau misalkan untuk milih antara kedua produk ini, antara Viva atau Herboris, jujur aku lebih suka yang Herboris. Jadi itu adalah review aku setelah menggunakan 2 minggu pemakaian dan sekaligus battle dari Sleeping Max tersebut. Dan juga mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang sudah pernah menggunakan kedua produk ini ataupun salah satu di antara ini, kalian pun bisa langsung sharing aja di kolom komentar. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman yang lagi mencari Sleeping Max dari Viva maupun dari Herboris. Aku ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.